Bapa, kami bersyukur kalau kami dapat datang siang ini di hadapan-Mu. Kami mau katakan dan kami mau nyatakan bahwa masalah tidak lagi menguasai hati dan pikiran kami. Katakan pagi ini, masalah tidak lagi menguasai hati dan pikiranku. Masalah tidak lagi menjadi penguasa di hati dan pikiranku. Hanya Engkau Tuhan, firman-Mu, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dengar baik-baik anakku. Jangan lagi biarkan masalahmu menguasai hati dan pikiranmu. Berhenti sujud menyembah masalahmu. Biarkanlah kasih-Ku, perkataanku, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di tengah semua masalahmu. Engkau hanya sujud menyembahku. Berhenti membesar-besarkan masalahmu di hadapanku. Aku tidak tertarik dengan masalahmu, aku tertarik dengan hatimu. Mataku menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatanku kepada mereka yang bersungguh hati kepadaku. Pagi ini angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu bukan kepada masalahmu, tapi kepada kasih-Ku. Katakan, aku percaya Bapa, aku percaya Tuhan. Bergembiralah anakku, naikkan syukurmu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan lagi biarkan masalahmu menguasai hatimu. Biarkanlah kasih-Ku, kebenaran-Ku, perkataanku, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Kami siap terima firman-Mu siang ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Terima kasih Ibu Eli. Ya, selama ini pernah sekali di Zoom ya, masa pandemi, dan saya dapat titip salam buat ibu-ibu semua dari istri saya ya, Pastor Sandy Sujak ya. Tadi saya WhatsAppan, saya suaminya, bisa dilihat di WA-nya, ditanya ke istri saya langsung. Saya gembala di Victory Church Indonesia, senang bisa melihat tempat ini ya. Dan saya percaya ini semua tidak ada yang kebetulan. Ya, ketemu Bu Eli tanpa janjian di pesawat ya Bu, ternyata sebelah-sebelahan. Langsung atur schedule antar ibu-ibu. Saya tinggal ngikutin aja. Ya, dan saya percaya ini semua waktunya Tuhan. Sudah siap terima firman Tuhan? Judul firman Tuhan hari ini adalah ganti alasannya. Ya, ini saya ajarkan, saya khotbahkan ke beberapa gereja karena ini yang terpenting. Bilang sama sebelahnya, ganti alasannya. Ya, mengapa? Ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena alasan. Oleh sebab itu, ganti alasannya, maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Ya, saya jelaskan. Alasan adalah pendorong dari tercapainya tujuan. Misalnya ya, satu kali saudara mungkin tujuan sama ke Bandung. Ya, saya nggak tahu kalau Anda ke Bandung ngapain? Apa tujuannya? Ya, apa alasannya? Tujuan ke Bandung, alasannya apa ke Bandung? Biasanya apa? Kulineran, shopping, banyak factory outlet ya. Kalau saya ke Bandung ngapain alasannya? Undangan pelayanan Bu. Atau mengunjungi keluarga ya, atau ada bisnis ya. Jadi ini kebenarannya ya. Jadi alasan itu, tujuan bisa sama tapi alasan bisa beda-beda. Beritahu sebelahnya, tujuan bisa sama, alasan bisa beda-beda. Ya. Nah, alasan itu bisa kuat atau lemah, alasan itu bisa benar atau salah. Contoh misalnya, saya ke Bandung, apa alasannya? Kulineran, gabut nggak ada kerjaan, udahlah iseng yuk. Ya, saya ajak istri anak ke Bandung, ngapain? Jalan-jalan, hore. Begitu di jalan macet total, dapat kabar jalan tol retak, harus putar balik. Kalau alasan saya ke Bandung hanya kulineran, putar balik tidak? Langsung saya putar balik. Tapi kalau alasan saya ke Bandung karena
ada istri saya, ada anak saya, ada orang-orang saya kasih yang nyawanya ditentukan oleh kehadiran saya di Bandung. Whatever it takes, I don't care. Saya harus ada di Bandung. Jadi kebenarannya adalah ya, alasan itu menentukan tercapainya tujuan. Katakan sama-sama dengan keras. 2, 3. Alasan menentukan tercapainya tujuan. Oleh sebab itu, ya, ganti alasannya, maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Yang ngerti katakan amin. Bilang sama orang sebelahmu, ganti alasanmu. Maka kamu sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Kita sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi November, lalu Desember. Nasib hidup Anda bukan ditentukan oleh tahunnya. Tahun boleh berganti, hari boleh berganti, hidupmu tetap sama selama engkau masih hidup dengan alasan yang sama. Katakan setelah saya, yang diganti bukan tahunnya, juga bukan pasangannya. Tapi apa? Alasannya. Ya, contoh misalnya, ambil contoh ya. Pernikahan Anda bahagia, apa alasan Anda menikah? Itu menentukan bahagia tidaknya pernikahan Anda. Saya sebagai gembala, setiap kali ada pasangan yang mau masuk pernikahan, hal pertama yang saya tanyakan adalah alasanmu menikah apa? Dan sebagian besar alasan mereka menikah adalah kebahagiaan. Kalau Anda menikah alasannya bahagia, artinya sebelum menikah Anda tuh nggak bahagia. Halo? Lalu Anda berharap menikah bahagia. Bisakah dibayangkan dua orang yang tidak bahagia menikah dan saling mengharapkan pasangan yang membahagiakan? Bilang sama sebelahnya, hancur. Ya, saya punya 3 anak perempuan. Ya, saya pastikan sama mereka, pastikan kalian menikah dengan orang yang bahagia sebelum menikah. Dan pastikan anak-anak saya ini memang sudah bahagia sebelum menikah. Jadi jangan jadikan kebahagiaan sebagai alasan pernikahan. Yang ngerti katakan amin. Ya, tolong ajar sama anak-anak kita. Pastikan jangan jadikan kebahagiaan sebagai alasan pernikahan. Lalu apa alasannya menikah? Saya tidak akan memberkati satu pasang pun sebelum alasan mereka benar. Apa alasan kita menikah yang benar? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Baca sama-sama. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 4. Karena inilah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, bukan 2, bukan 3, apalagi 1000. Itu bukan kehendak Tuhan. Seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Apa kehendak Allah? Pengudusan. Jadi alasan kita menikah bukan kebahagiaan, tetapi apa? Pengudusan kita. Mengapa banyak pernikahan hancur berantakan? Karena alasannya, fondasinya bukan kekudusan. Bahkan banyak pasangan, mungkin 80% lebih. Setiap kali ada pasangan yang bermasalah datang kepada kami, seperti Bu Eli minta konseling kepada saya atau istri saya, pertanyaan pertama kami adalah, pernikahannya kudus enggak? 80% tidak kudus. Lalu apa? Mereka membohongi hamba Tuhan. Ketika gembala menanyakan, pranikah kamu kudus nggak? Mereka berkata, oh kami kudus. Padahal mereka tidak kudus. Jadi fondasi pernikahan mereka bukan kekudusan. Dengar baik-baik, tidak ada kebahagiaan tanpa kekudusan. Katakan sama-sama, 2, 3. Tidak ada kebahagiaan tanpa kekudusan. Tuhan tidak menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan, tetapi di dalam hubungan yang didasari oleh kekudusan. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan. Kalau bahagia sama dengan kaya, orang yang paling kaya harusnya paling bahagia. Realitanya, lebih baik sepiring sayur tapi dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian.
Lebih baik sepiring sayur asem yang hampir asem tapi pasangan setia, daripada rumah mewah, mobil mewah tapi pasangan selingkuh. Sakitnya di mana? Di sana sini udah. Bukan lagi sakit, pastor, suaki gitu kan. Aduh, gitu kan. Ya, dan kebahagiaan tidak ada juga dalam penampilan tertentu. Aduh pastor, kalau saya punya berat badan ideal, wajah ideal, kulit ideal. Kalau memang itu kebahagiaan, orang yang paling ganteng, paling cantik, artis, model, paling bahagia. Kenyataannya banyak yang stres, depresi, bahkan mental health. Setuju Bapak Ibu? Jadi siang ini sadar, angkat tangan semuanya. Bilang gini, sadar Roy. Tuhan tidak menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan. Tuhan tidak menaruh kebahagiaan di dalam penampilan tertentu. Bahkan Tuhan tidak menaruh kebahagiaan dalam kesuksesan. Tuhan menaruh kebahagiaan di dalam hubungan pernikahan yang didasari oleh kekudusan. Tidak salah saudara, Anda kaya, Anda punya penampilan yang ideal, Anda diberkati. Tapi yang membuat Anda bahagia bukan itu, tetapi apa? Hubungan yang didasari oleh kekudusan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Apalagi misalnya, mengapa Anda ibadah? Apa alasannya? Itu menentukan. Camkan ini baik-baik. Nasib hidup umat Tuhan itu ditentukan oleh ibadahnya. Katakan setelah saya, nasib hidup umat Tuhan ditentukan oleh ibadahnya. 2, 3. Oke, pelan-pelan ya. Nasib hidup saya ditentukan oleh ibadah saya. Ya, kita lihat di Alkitab, selama umat Tuhan, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kemanapun mereka pergi berperang selalu menang. Tidak peduli musuhnya besar atau kecil. Selama umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Namun ketika mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka boleh menyembah berhala, mereka selalu gagal dan kalah. Dengar baik-baik, nasib hidup kita bukan ditentukan oleh partai apa. Gak ngaruh Bapak Ibu. Saya gak terlalu pusing dengan itu. Selama Anda hidup takut akan Tuhan, hidupmu akan selalu berhasil. Dan itu ditentukan oleh ibadahmu. Dan yang hilang dalam ibadah gereja Tuhan di akhir zaman bukan ibadahnya, tetapi kuasa ibadahnya. Ada ibadah tapi tidak ada kuasanya. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang korupsi tetap korupsi, yang berzina tetap berzina. Ibadah gereja Tuhan di akhir zaman makin sedikit atau makin banyak. Apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya ini. Makin dikit atau makin banyak? Makin banyak. Saya ini alirannya kan organisasi GPDI Bapak Ibu. Orang tua saya tuh dari GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, papi saya sekali ditelepon, Om, kalau di kota ini ibadah di mana ya? Hari ini di Surabaya, di Jakarta, di Medan, ada mall, ada apartemen, ada hotel, lempar batu, tutup mata, pasti ada kebaktian hari Minggu. Setuju? Gereja Tuhan di akhir zaman, lagu-lagu rohaninya makin cakep atau makin jelek? Makin cakep Bapak Ibu. Mungkin Ibu Eli ingat ya zaman dulu ya, lagu rohani 3 kunci kelar, gak perlu latihan kayak tadi. Hari ini harinya Tuhan, hei dalam nama Yesus, dalam, gak perlu teks toh. 3 kunci selesai. Lagu rohani hari ini, refnya, intronya udah bikin pusing Bapak Ibu. Ada jembatannya, bridge-nya, Frans lebih tahu lah. Ya, nggak salah. Tapi kalau Anda lihat di masa-masa kebanggaan rohani, apalagi ya GPDI, kebanggaan itu kan zaman dulunya itu luar biasa. Lagu sederhana, tidak ada AC. Anda bersyukur bisa menikmati fasilitas yang luar biasa. Ada multimedia, ada big screen. Ya, nggak salah dengan itu. Zaman dulu, aduh paling top OHP. Masih ingat Bu Eli OHP? Ibu-ibu masih ingat OHP? Begitu WL-nya ganti lagu, itu kebakaran jenggot tuh yang ganti tuh. Itu dia punya teks itu kan, waduh. Sekarang kan aduh, LED, LCD, kamera di mana-mana. Tidak salah. Tapi yang hilang bukan ibadahnya, tapi apa? Kuasa ibadahnya.
Waktu itu lagu sederhana, tempat sederhana, nggak ada AC, nggak ada karpet. Pembicara juga biasa-biasa aja, tapi luar biasa kuasanya. Anda tahu apa yang hilang? Bukan ibadahnya, tapi kuasa ibadah. Di mana letak kuasa ibadah? Alasan Anda beribadah apa? Katakan setelah saya, letak kuasa ibadah bukan di ibadahnya, tapi di alasannya. Banyak orang hari ini kan berdoa supaya dilihat orang, memberi supaya dilihat orang. Zaman sosmed tuh. Bahkan puasa pun supaya dilihat orang. Hilang kuasanya. Gak ada bedanya sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena semua dilakukan supaya dilihat orang. Jelas terlihat. Begitu kamera lewat langsung haleluya. Sadar kamera kan. Udah lewat kira-kira, udah normal lagi kan. Dengar baik-baik. Kekristenan yang sejati itu bukan di panggung, tapi di rumah. Saya bisa main sandiwara di panggung. Saya bisa main sandiwara di sosmed. Saya bisa main sandiwara depan kamera. Tapi saya tidak bisa main sandiwara di rumah. Katakan setelah saya, Kristen asli itu di rumah. Bukan di panggung. Bukan di retret. Bukan di kebaktian. Di mana? Di rumah. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Anda mau tahu saya hamba Tuhan asli atau palsu? Jangan lihat waktu saya khotbah. Lihat istri, lihat anak-anak saya. Itu cermin saya, Bapak Ibu. Amin. Karena itu pastikan alasannya benar. Kenapa Anda ibadah hari ini? Ya, oh mau ketemu Ibu Eli, bukan ketemu Tuhan jadinya tuh. Itu kan masalah, Bapak Ibu. Ya, dan kami pun nggak mau, Bapak Ibu, kami bukan Tuhan kok. Ya, kami ini hanya saluran, amin. Ya, nah, baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 5-6, 2-3, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, ibadah itu menguntungkan memang, tapi fondasinya, alasannya jangan ibadah cari untung. Itu alasan yang salah. Kalau Anda beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, alasan yang benar, hidupmu pasti diberkati, pasti. Engkau pasti tetap naik bukan turun. Engkau pasti disembuhkan, engkau pasti dipulihkan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk beribadah. Jangan alasannya mau cari untung. Sekarang apakah ada bapak-bapak juga kan? Apakah Anda mau orang itu dekat Anda hanya mau cari untungnya aja? Coba, saya mau Anda jawab coba. Mau nggak? Nggak mau toh. Saya yakin siapa sih yang mau? Saya nggak mau. Ibu Eli juga nggak mau. Lu cari gue pas ada maunya doang. Siapa yang mau? Tuhan pun nggak mau. Tuhan cari hubungan yang murni. Amin. Apa alasan Anda beribadah? Katakan ibadah. Kata ibadah dalam konteks apapun, agama manapun, itu bicara tentang apa? Korban. Sacrifice. Katakan setelah saya, tidak ada ibadah tanpa korban. Kalau ada orang berkata ibadah tanpa korban, kan sempat viral kan masalah persepuluhan, persembahan apa. Maksud lo? Anda mau ibadah sama Tuhan tanpa korban? Apakah itu ibadah? Tolong dijawab. Tidak ada ibadah tanpa korban. Di mana hartamu, di situ hatimu. Itu korban, Bapak Ibu. Amin. Anda harus lihat konteksnya. Minimum Anda bawa korban pujian, korban ucapan syukur. Itulah ibadah, bukan cari untung. Berilah maka kamu akan diberi. Katakan, saya datang kemari untuk beribadah, bukan supaya dilihat orang, bukan cari untung, karena saya ingin memberi penghormatan untuk Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kalau alasanmu benar, ibadahmu berkuasa. Karena itu baca sama-sama dengan keras yuk. 2, 3. Selama Anda masih hidup dengan alasan yang sama dengan dunia ini, maka hidup Anda tidak ada bedanya dengan dunia ini.
Kalau alasan Anda hidup cari untung, engkau gak ada bedanya dengan dunia ini. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Kenapa? Karena engkau mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihimu. Alasan terbesar kita bukan untung, tapi kasih. Selama, katakan, ganti Anda dengan kata nama saya, dengan kata saya. Anda siap? Supaya Anda benar-benar mengalami terobosan hari ini. 2, 3. Selama saya masih hidup dengan alasan yang sama dengan dunia ini, maka hidup saya tidak ada bedanya dengan dunia ini. Ganti dengan kata kamu, tunjuk sebelahmu. 2, 3. Selama kamu masih hidup dengan alasan yang sama dengan dunia ini, maka hidupmu tidak ada bedanya dengan dunia ini. Seorang ibu datang sama istri saya, Pastor Sandy, apalagi yang harus saya pertahankan dalam pernikahan ini? Apa untungnya? Loh, artinya situ nikah cari makanya buntung. Alasannya apa? Karena saya menghormati Tuhan dalam pernikahan saya. Itu yang Ibu Eli lakukan, dan Tuhan menghormati itu, Tuhan membela. Karena itu ya, Yesus berkata, apabila kamu mengasihi suami yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai, pelacur juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Karena itu, baca keras-keras, ganti alasannya, maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda, dalam pernikahan Anda, dalam keuangan Anda, dalam seluruh hidupmu. Bilang sama sebelahnya, ngerti gak kamu? Ada perbedaan yang sangat besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Tolong dicatat kalau bisa ditangkap ini. Ada perbedaan yang sangat besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Mujizat itu hanya menyelesaikan masalahmu, bukan akar masalahmu. Tapi pengajaran, teaching itu menyelesaikan akar masalah karena mengubah cara berpikirmu. Banyak umat Tuhan lebih menghargai mujizat tapi tidak teaching. Padahal Tuhan, tuntutan seorang pengajar itu lebih besar di Alkitab dibanding siapapun juga. Saya harus berhati-hati mendeliver karena yang sedang saya ubah adalah cara berpikirmu. Akar masalah hidup kita ada di mana? Di pikiran dan hati kita. Menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Kalau akar masalahmu itu dicabut, masalahmu pasti kelar. Hanya masalah waktu. Setuju? Teman saya punya masalah. Ya, sahabat saya, itu di punggungnya bertahun-tahun. Yang diperiksa itu punggungnya. Waktu dicek di Singapura, akar masalah di mana? Di gigi, gak ada hubungan kan? Ada akar yang mesti dicabut, beres tuh. Seringkali tidak ada hubungan, seakan-akan. Jadi mari ya, jangan hanya fokus menyelesaikan masalah. Makanya Anda harus jadi murid, bukan hanya pengikut. Anda harus mau diajar, bukan cuma didengerin gitu. Ya, engkau harus nangkep pikiran Tuhan. Amin. Ganti alasannya. Nah itu akarnya. Apa alasanmu? Ya, kalau Anda alasannya cuma supaya masalahmu selesai, ya masalahnya selesai. Selama akarnya nggak selesai, masalah yang sama akan timbul lagi. Karena itu yang diubah bukan masalahmu, tapi pola pikirmu. Katakan pikiran, perasaan, perkataan, baru perilakumu. Jadi pikiranmu harus diubah. Nah, ketika Anda mendengar firman Tuhan hari ini, ada sesuatu yang berubah, pikiranmu diperbaharui. Amin. Nah, saudara, pertanyaan pentingnya sekarang, apakah alasan terpenting bagi umat Tuhan yang harus diganti? Ya, dan itu adalah, bisa bantu next ya. Dan itu adalah alasan percaya Anda kepada Tuhan.
Katakan, alasan percaya saya kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu itu yang terpenting? Karena firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Ibrani 3:19, baca bersama-sama, 2-3, demikianlah kita lihat bahwa mereka umat Tuhan tidak dapat masuk ke tanah perjanjian oleh karena ketidakpercayaan mereka. Katakan, ketidakpercayaan. Masalah terbesar umat Tuhan yang membuat umat Tuhan tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dalam perjanjian lama disebut promised land, tapi dalam perjanjian baru disebut land of promises. Anda lihat bedanya? Perjanjian lama apa? Promised land, tanah perjanjian. Perjanjian baru apa? Land of promises. Itu bukan sorga. Tanah perjanjian itu bukan sorga. Itu sorga di bumi. Penggenapan seluruh janji Allah di bumi ini. Catat baik-baik. Kekristenan bukan berbicara tentang bagaimana mati nanti bisa masuk sorga. Saya ulangi lagi. Kekristenan bukan berbicara bagaimana nanti mati bisa masuk sorga. Kekristenan berbicara bagaimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Karena Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk hidup di sorga. Itu bukan ide Tuhan, itu ide agama. Ingat baik-baik, segala sesuatu pada mulanya sebuah ide. Termasuk PD Victory Surabaya pun pada mulanya sebuah ide. Bangku yang Anda duduki, baju yang Anda dan saya pakai, handphone yang kita miliki, semua yang kita lihat di sini pada mulanya adalah sebuah ide. Demikian pula dengan Anda dan saya manusia. Kita semua manusia. Pada mulanya adalah sebuah ide. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Bilang sama sebelahnya, saya ini idenya Tuhan. Apa ide Tuhan menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Tidak ada kata di surga di situ. Jadi Tuhan tidak pernah punya pikiran sedikit pun untuk menciptakan manusia hidup di surga. Itu bukan pikiran Tuhan, itu pikiran agama. Halo. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Itu ciptaan manusia yang berdosa. Angkat tangan semuanya. Tolong kerjasamanya. Bilang gini, sadar. Bilang sama sebelahnya, Tuhan mau kau umur panjang di bumi ini. Karena apa? Lewat hidupmu, rencana Tuhan, janji Tuhan itu digenapi di bumi ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kalau tujuan utama orang Kristen masuk sorga, begitu Anda bertobat, percaya Yesus, dibaptis selam, ada tambahan 15 menit dalam air. Baru sah tuh dibaptis. Lebih dalam lagi. Udah geleper-geleper Bu Eli. Bentar Pak, bentar lagi. 15 menit kemudian masuk surga dia. Yakin dia masuk surga, Anda masuk penjara, oke? Mission accomplished. Tapi kenapa kita hidup hari ini? Halo, amin. Jadi jangan ingin cepat-cepat mati ya. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau kita umur panjang, saudara. Katakan, lewat hidup saya, rencana Tuhan yang di sorga digenapi di bumi ini, dalam keluarga saya, dalam komunitas saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Nah, untuk Anda dan saya bisa menggenapi rencana Tuhan, Anda harus punya alasan percaya yang benar dan kuat, ya. Oke, kurang responsif ya. Bisa tolong di next aja kali. Oke, pastikan alasan percaya Anda apa? Benar dan kuat. Nah, sekarang apa alasan saya percaya kepada Tuhan? Ya, yang pertama itu adalah perbuatan Tuhan untuk saya, ya. Katakan yuk, perbuatan Tuhan untuk saya. Ya. Bukan perbuatan saya untuk Tuhan. Tolong garis bawahi ini. Kekristenan itu didasari oleh iman. Katakan, iman yang didasari pada perbuatan Tuhan. Bukan iman yang didasari pada perbuatan saya. Ya, kita baca ayatnya ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu hasil pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengar baik-baik ya. Tolong perhatikan, karena ini penting. Iman itu bukan respon Tuhan pada perbuatan kita, tapi iman itu respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Saya ulangi lagi. Iman bukanlah respon Tuhan pada perbuatan kita. Iman adalah apa? Respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Karena responnya, saya percaya selamat toh. Banyak kali orang Kristen punya konsep iman yang salah. Lu kurang doa sih, makanya Tuhan gak jawab doa lu. Lu kurang puasa sih, halo. Lu kurang rajin ibadah sih. Kalau konteksnya itu, Anda mendefinisikan iman sebagai respon Tuhan pada perbuatanmu. Itu agama. Makanya agama itu akan selalu membuat Anda dan saya melihat apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Perbuatan kita untuk Tuhan itu cacat. Seperti kain kotor. Tapi perbuatan Tuhan untuk kita sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Orang yang bimbang jangan harap ia menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan harap ia menerima kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya apa? Di respon kita, di hati kita. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Jangan bawa masalahmu dulu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalahmu. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita, bukan dengan masalah kita dulu. Tapi masalahnya kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita dulu, bukan dengan hati kita. Jadi saudara, kalau Anda datang pada Tuhan, jangan bawa masalahmu, karena Tuhan tidak pernah punya masalah untuk menyembuhkan kita. Tuhan tidak punya masalah untuk memberkati kita. Tuhan punya masalah dengan hati kita. Kenapa? Tidak percaya kan? Hai kamu yang kurang percaya, itu masalahnya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita selalu melihat perbuatan kita. Perbuatan kita, itu yang iblis lakukan Bapak Ibu. Hari ini katakan, saya lihat perbuatan Tuhan untuk saya. Dasar saya percaya karena perbuatan Tuhan. Ya, amin. Contoh, ini renungan salib yang saya bawakan selalu setiap hari di doa pagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh atau akan sembuh? Atau sedang sembuh? Telah sembuh. Bu Eli telah di rumah. Perlukah Bu Eli berusaha ke rumah? Perlukah Bu Eli berdoa, Tuhan bawa aku ke rumah? Oh, sudah di rumah tuh. Nah, Anda harus ngerti konsep iman. Katakan yuk, Tuhan sendiri telah memikul dosa saya. Siapa yang pikul dosa kita? Cari di agama kepercayaan di dunia ini yang Tuhannya pikul dosa umatnya. Cuman kekristenan, itu hanya ada di kekristenan Bapak Ibu. Kalau di agama lain, Anda yang pikul sendiri dosamu. Dan engkau mati, pasti, karena upah dosa itu maut. Dan Tuhan sudah mati untuk kita di kayu salib. Coba bayangkan ini, ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba Tuhan kasih saya gambar, saudara. Ya, waktu saya udah habis rupanya. Belum habis. Saya kasih gambar ya. Satu kali Ibu Eli diundang Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Wih, gimana perasaan Ibu Eli? Senang, bangga, terharu kan? Waduh. Lalu ketika Ibu Eli datang bersama suami, tiba-tiba Jokowi sendiri yang nyambut, Bu. Bukan ajudan, bukan menteri, bukan siapapun. Jokowi sendiri. Perasaan Ibu Eli gimana? Wih, kaget loh. Gak nyangka kan? Sopo aku ini? Lalu Pak Jokowi menyalami, Bu Eli, biarkan saya bawa tas Ibu. Wih, kaget Bu Eli. Apa yang Ibu Eli lakukan? Oh, monggo Pak, silakan Pak. Kurang ajar itu. Saya percaya Ibu Eli gak seperti itu. Betul gak Bu?
Ibu Eli gimana? Jangan dong Pak, jangan. Saya harus bawa tas ibu. Bayangin, hari itu seluruh pasukan yang ada, undangan para menteri, lihatnya ke Pak Jokowi atau ke Ibu Eli? Ke Bu Eli. Kenapa? Siapa ini orang? Sampai seorang presiden mau pikul tasnya. Setuju? Berarti apa? Jokowi kasih sinyal, ini orang penting. Tuhan gak pikul tas kita loh. Tuhan pikul dosa kita, kotoran kita. Dan seluruh malaikat bukan lihat ke Tuhan, lihat ke kita. Siapa kamu? Tuhan kasih sinyal, kamu tuh penting anakku. Mungkin bagi dunia kamu sampah, tapi di mataku engkau berharga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masakah Anda masih ragu akan kasih Tuhan? Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lagi mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu. Itu bukan ukuran yang benar dan tepat untuk mengukur kasih Tuhan. Karena keadaanmu baik atau tidak baik, itu bukan karena Tuhan, itu karena ulahmu sendiri toh. Tapi ukur kasih Tuhan berdasarkan apa yang Ia telah perbuat bagi kita di kayu salib ketika kita masih berdosa. Tiap pagi saya mimpin doa pagi itu hati saya bergetar. Lihat anakku, aku sudah pikul semua dosamu. Engkau kudus anakku, engkau suci. Bukan karena perbuatanmu untukku, tapi karena perbuatanku untukmu di kayu salib. Oleh bilur-bilurku kamu itu sudah sembuh. Tidak peduli apa yang doktermu katakan. Lihat seperti apa yang aku lihat. Wah, itu tiap hari Bapak Ibu. Katakan saya yang sebenarnya. Bukan apa yang saya lihat atau dokter lihat atau siapapun lihat, tetapi saya yang sebenarnya apa yang Tuhan lihat. Karena mata Tuhan telah melihat kita selagi kita masih bakal anak, belum jadi anak, belum ada dalam kandungan. Dengar baik-baik, sebelum saya, Anda semua ada dalam kandungan, kita semua ada di hati dan pikirannya Tuhan. Ya, next lah khotbahnya, imajinasi Tuhan. Anda harus punya imajinasi yang sama dengan Tuhan, baru hidupmu pulih. Yang saya pegang ini apa namanya? Mikrofon. Saya bawa ke pedalaman dikira ulekan, hancur toh? Gambarnya beda kan? Selama Anda punya gambar yang beda dengan pencipta Anda pasti punya masalah. Jadi sekarang saya ingin Anda belajar, lihat apa yang Tuhan lakukan untukmu. Itu dasar imanmu. Diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Imanmu tidak tergoyahkan. Jangan lihat keadaanmu. Setuju? Jangan lagi ukur di situ. Yang kedua, apa alasan percaya kepada Tuhan? Itu perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Pertanyaan pentingnya, apa yang Tuhan lakukan di bumi ini sempurna dan segera? Apa yang telah Ia firmankan. Tuhan tidak terikat kepada doa kita, permintaan kita, keinginan kita. Tuhan hanya terikat dengan perkataannya. Dan Tuhan hanya melakukan apa yang Ia firmankan. Makanya sebelum Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan tuh berfirman dulu Bapak Ibu. Dan perkataan Tuhan itu pasti dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan, sempurna dan segera. Jadi Anda harus cari tahu apa yang Tuhan telah firmankan untuk dirimu, untuk pasanganmu, suamimu, istrimu, untuk keluargamu. Pegang itu. Halo? Abraham itu diubah namanya jadi Abraham, bapak banyak bangsa, usia 90 tahun. Di usia 90 tahun Tuhan ngomong sama Abraham, namamu bukan lagi Abraham, namamu bukan lagi bapak yang mulia, tapi bapak banyak bangsa. Usia berapa? 90 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Karena apa? Karena Tuhan sudah ngomong sama dia. Dasar Abraham percaya itu karena Tuhan sudah berjanji. Orang kan menilai Abraham gila. Lu cari perhatiannya. Lu tuh udah tua tahu, gigi tinggal 2, cuma tidak nemplok di jendela. Kalau itu burung kakak tua. Rahim istri lu udah tertutup. Abraham ngomong gini, EGP emang gue pikirin. Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia katakan, apapun keadaannya. Wow. Perkataan Tuhan berkuasa loh Bapak Ibu. Katakan, perkataan Tuhan itu supranatural. Di atas batasan natural. Jangan batasi perkataan Tuhan dengan batasan natural. Contoh misalnya, ya.
Katakan sama-sama statement ini yuk. 2, 3. Percayai perkataan Tuhan lebih dari apa yang Anda lihat, pikir, dan rasakan. Sekali lagi 2, 3. Percayai perkataan Tuhan lebih dari apa yang Anda lihat, pikir, dan rasakan. Mana yang lebih dahulu ada? Perkataan Tuhan atau apa yang kita lihat? Perkataan Tuhan itu yang menjadikan apa yang kita lihat. Jangan biarkan apa yang kita lihat membuat kita merendahkan apa yang Tuhan katakan. Perkataan Tuhan itu lebih tinggi dari apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Itu kebenarannya. Ya, kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Apa alasan percaya Petrus yang membuat ia berani keluar dari batasan hidupnya perahu itu dan berjalan bersama Tuhan di atas air? Karena Tuhan mengatakannya. Satu kalimat cukup, datanglah. Saudara, di gerakan doa pagi kami itu terjadi banyak kesembuhan. Bahkan yang kemarin beberapa hari itu ada orang matanya udah 12 tahun disuntik, Bu. Sembuh total, Bapak Ibu. Ada bahkan, gak usah tepuk tangan, bilang masalahnya biasa aja kali. Okay. It's normal in the kingdom of God. Amen. Ya kita mau tepuk tangan bersyukur Tuhan, gak apa-apa ya. Oke, tapi maksudnya gini Bapak Ibu, kami ngelihat yang sudah dinyatakan vonis gagal ginjal, sampai dokternya bingung, ibu nih makan apa ya gitu ya. Enggak, saya mau beritahu, saya bukan anti obat, saya bukan anti dokter, tapi jangan jadikan dokter obat itu Tuhan. Itu bukan penentu hidup kita. Ya next time lah ya. Nah saudara gini poinnya, kalau Pak RT bilang A, Pak Lurah bilang B, Wali Kota bilang C, Gubernur bilang D, Presiden bilang Z, ada dengar perkataan siapa? Presiden. Normalkah itu? Oh, Bu Eli gak menghargai Pak Lurah. Sorry, bukan saya gak menghargai Pak Lurah, perkataan Presiden lebih tinggi, ada otoritas. Anda tidak bisa lihat perkataan saya kan, tapi perkataan saya ada tidak? Dan kalau itu perkataan berotoritas, saya mengatakan apa yang Tuhan katakan, semua harus tunduk. Ingat kalau film-film Cina, suka nonton film-film Cina, kungfu gitu, ada pembawa pesan kaisar kan, udah kecil, pendek, jelek, sombongnya minta ampun, tengil gitu kan. Tapi begitu dia buka perintah kaisar, semua tunduk tuh. Bukan kitanya, kita bawa perkataan Tuhan. Kalau hidupmu penuh dengan perkataan Tuhan, jikalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, dan firman-Ku tinggal tetap dalam kamu, apapun yang kamu minta, itu terjadi. Karena engkau ada dalam otoritas Sang Raja. Jangan remehkan perkataan Tuhan. Ketidakpercayaan kita itu meremehkan perkataan Tuhan. Meremehkan Tuhan. Contoh misalnya ya, sempat populer kalimat ini, it's okay to be not okay. Secara psikolog, secara duniawi, oke, it's okay to be not okay. Tapi in the kingdom of God, bayangin ya, misalnya Frans satu kali bawa mobil, atau jangan mobil lah ya, karena macet Surabaya pakai motor Frans. Lalu Pak Frans ini boncengin Presiden Jokowi. Kan dua-duanya pakai helm. Nggak ada yang tahu kalau itu Presiden. Lalu ada perempatan, ada rahasia Frans. Polisi-polisi gitu kan. Kira-kira Frans takut nggak lewat situ? Takut atau tidak? Nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena yang menyertai Frans lebih besar tuh, lebih berkuasa. Wajarkah kalau Frans takut? Kalau takut artinya apa? You nggak tahu di belakang you siapa gitu. Itu kan penghinaan. Ada Yesus dalam perahu, murid-murid takut terhadap badai. Come on. Lalu mereka merendahkan Tuhan. Itu penghinaan. Makanya orang yang merendahkan Tuhan, Tuhan gak bisa angkat. Hargai perkataan Tuhan lebih dari, bukan berarti saya menyangkali keadaan. No, bukan. Tapi jangan biarkan, gini loh, jangan biarkan keadaanmu itu berkata-kata kepadamu. Tapi biarkan Tuhan yang berkata-kata kepadamu, dan kau katakan apa yang Tuhan katakan kepada keadaanmu. Halo? Katakan, perkataan Tuhan supranatural. Di atas batasan natural. Ketika Anda percaya, Anda mengerti ini, ya. Nah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolong aku. Apa yang membuat Petrus bimbang, jatuh dan tenggelam? Karena apa? Karena ia lebih mempercayai apa yang dia lihat, pikir dan rasakan. Nah, ini harus dilatih. Katakan dilatih. Ya,
Biasa ada pakai jam tangan di sebelah kiri, pindah ke sebelah tangan kanan. Aneh toh? Ini gaya hidup yang berbeda. Kita belajar hidup di bumi seperti di sorga. Itulah kekristenan. Anda harus mengerti itu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya apa yang Tuhan katakan, bukan karena melihat. Tuhan merancang kita manusia untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan, lebih dari apa yang kita makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang secara personal berbicara kepada Anda. Tuhan gak bicara sama Yakobus, sama Yohanes. Datanglah, Tuhan bicara personal sama Petrus. Anda harus belajar hidup dari apa yang Tuhan katakan. Katakan ini, saya dirancang Tuhan untuk hidup sehat, bahagia dari apa yang Tuhan katakan. Amin. Itu sumber hidup kita yang sesungguhnya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu, maka semua perkataanku itu yang kau perhatikan, yang kau simpan itu, itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Anda bisa dengar khotbah yang sama kan, dari orang yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi dapatnya tuh beda-beda. Tergantung fokusmu. Dan apa? Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow. Saya berkata, sorry, bukan saya gak percaya perkataan dokter, tapi saya lebih percaya perkataan Tuhan itu yang menyembuhkan saya. It's happen. It's work. Hargai perkataan Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak dapat hidup dari apa yang Tuhan katakan. Why Lord? Karena karena perkataanku, kata Tuhan, tidak hidup dalam mereka. Anda tidak dapat hidup dari apa yang Tuhan katakan sampai apa yang Tuhan katakan itu hidup dalam diri Anda. Sampai mati, pastor, sampai mati, saya tidak akan pernah lupa apa yang mertua saya katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan mertua yang menyakitkan Anda ingat dan hidup sampai Anda mati lagi. Tapi perkataan Tuhan kemana? Banyak kali perkataan dokter lebih hidup. Anda gak lupakan, Anda aminkan. Perkataan Tuhan kemana? Di pinggir jalan lah, di semak belukar lah. That's why. Katakan nih, saya ini buatan Allah, bukan buatan Cina. Artinya apa? Anda tuh diciptakan dengan kualitas Allah. Ketika Anda hidup dari apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang Tuhan katakan itu hidup dalam diri saya. Saya tidak pernah mau mengatakan apa yang masalah saya katakan. Saya hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika saya mempercayai perbuatan Tuhan untuk saya, perkataan Tuhan untuk saya punya iman yang mengalahkan dunia. Karena alasan saja itu benar dan kuat. Perbuatan Tuhan untuk kita itu apa? Benar dan kuat. Amin. Mari kita beri bersama-sama.